Empat warga korban longsor di Desa Trunyan, Kabupaten Bangli, Bali dievakuasi dengan menggunakan perahu akibat sulitnya akses jalur darat karena tertimbun longsor. 4 orang warga terjebak timbunan longsor yang terjadi akibat gempa bermagnitudo 4,8 Sabtu dini hari. Keempatnya dievakuasi melalui jalur danau dengan menggunakan perahu. Evakuasi harus dilakukan lewat danau setelah semua akses jalan menuju Desa Trunyan tertutup material longsor dan sulit dilalui. Keempat korban langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapat pertolongan medis. Kedudukan di Indonesia. Gemuruh longsoran Bukit Abang akibat guncangan gempa bermagnitudo 4,8 di wilayah Bangli, Bali menerjang ke arah pemukiman warga yang terletak persis di bawah bukit. Akibatnya, saudara, 5 bangunan rumah warga rusak parah tertimpa material longsoran Bukit Abang di Desa Trunyan, Bangli, Bali. Hingga siang ini, saudara, proses pembersihan rumah masih belum bisa dilakukan karena jalur menuju Desa Trunyan masih terisolasi. Gempa yang berpusat di Karangasem, Bali Sabtu dini hari mengakibatkan bangunan milik warga seperti rumah dan juga tempat suci banyak mengalami kerusakan, utamanya di wilayah Pempatan dan Besakih, Karangasem. Saat ini, saudara, pendataan masih dilakukan oleh petugas BPBD sambil melakukan penanganan darurat, utamanya wilayah yang kondisinya parah, yakni di Desa Karangasem. Informasi terkini seusai guncangan gempa bermagnitudo 4,8 di Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Bangli, Bali. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Iwayan Hobiana di Bangli dan juga ada rekan Ananda Bagus di Karangasem. Kita akan ke Bangli terlebih dahulu dengan rekan Iwayan Hobiana. Wayan, selamat siang. Apakah ada gempa susulan yang mengguncang Bangli setelah pagi hari tadi gempa terjadi? Iya, selamat siang Niluh. Bisa saya laporkan dari pinggir Danau Batur, Kintamani, Bangli, Bali, tepatnya di Desa Trunyan. Ya, memang pasca gempa yang terjadi dini hari tadi, sampai saat ini belum kembali terjadi gempa susulan dari pantauan di lokasi, Niluh. Baik, tidak ada gempa susulan. Terkait dengan korban, apakah korban jiwa bertambah? Dan juga bagaimana penanganan terhadap korban luka akibat gempa? Ya, untuk korban yang tertimbun longsor sendiri memang dari menurut data dari BPBD ada 4 korban yang tertimbun, 2 diantaranya meninggal dunia dan 2 diantaranya masih menjalani perawatan yang cukup intensif di Rumah Sakit Umum Bangli. Sementara untuk korban sendiri sampai saat ini masih belum bertambah karena dugaan sementara yang tertimbun hanya 4 orang tersebut. Untuk penanganan dari kesehatan sendiri dilakukan di Rumah Sakit Umum Bangli oleh tim medis setempat. Baik, hingga saat ini ada 2 korban yang meninggal dunia dan 2 lainnya masih dalam perawatan di rumah sakit. Wayan, bagaimana dengan penanganan longsor yang terjadi akibat gempa? Apakah sudah mulai dibersihkan dan apakah warga juga harus mengungsi? Sementara untuk penanganan longsor dari 5 rumah yang tertimbun longsor di Desa Trunyan ini sampai saat ini memang belum dilakukan penanganan secara baik, belum melakukan penanganan lantaran kondisi jalan yang masih terisolasi sehingga petugas BPBD maupun TNI Polri kesulitan dalam mengerahkan alat berat. Selain itu juga kondisi cuaca di desa ini cukup sudah mulai mendung dan dikhawatirkan juga turun hujan sehingga akan memicu terjadinya longsor susulan sehingga tempat terjadinya longsoran disterilkan oleh BPBD maupun kepolisian. Baik, saat ini cuaca mulai mendung, dikhawatirkan terjadi hujan dan menyebabkan longsor susulan sehingga dihentikan terlebih dahulu untuk pembersihan material. Terima kasih. Wayan, saya beralih dulu ke Karangasem, Bali. Di sana ada jurnalis Kompas TV, ada Ananda Bagus yang bersiap dengan informasi terkini dari sana. Bagus, selamat siang. Apakah ada korban jiwa di Kabupaten Karangasem akibat gempa yang terjadi dini hari tadi? Ya, selamat siang Nilu dan juga saudara. Memang gempa bermagnitudo 4,8 ini tadi pada hari Sabtu dini hari tadi, tepatnya pada pukul 4
pagi ini mengguncang wilayah Bangli dan juga Karangasem, di mana pada peristiwa ini kami mendapat data dari BPBD Provinsi Bali, di mana di kawasan Karangasem terdapat satu korban jiwa yang meninggal akibat tertimpa reruntuhan. Memang gempa ini terjadi ketika pagi hari, di mana warga ataupun masyarakat ini sedang beristirahat. Sedangkan kepanikan pun juga sempat terjadi, di mana warga juga sempat ada yang keluar rumah sehingga mereka untuk menyelamatkan diri. Dan sejauh ini memang dari BPBD Provinsi Bali sedang melakukan asesmen pendataan maupun berapa banyak rumah yang rusak akibat gempa ini. Tadi kami juga mengikuti agenda dari BPBD Provinsi Bali yang meninjau salah satu rumah warga, di mana mereka sudah mulai melakukan perbaikan karena atap gentengnya itu roboh, sehingga mereka melakukan perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh warga dan juga dibantu oleh BPBD. Memang sejauh ini aktivitas masyarakat yang ada di wilayah Karangasem, khususnya di kawasan Kecamatan Rendang ini sudah berangsur normal. Artinya mereka sudah melakukan aktivitas seperti ke pasar dan juga aktivitas sehari-hari pada umumnya, Nilo. Bagus, karena banyak rumah yang mengalami kerusakan, apakah ini artinya warga harus diungsikan? Ya, sejauh ini memang kami masih belum mendapatkan informasi bagaimana apakah nanti ada warga yang diungsikan, mengingat saat ini proses ataupun dari badan ataupun BPBD Provinsi Bali dan juga BPBD Karangasem sedang melakukan asesmen kerusakan. Ketika nantinya banyak rumah warga yang rusak dan juga tidak bisa dihuni, maka otomatis BPBD Provinsi Bali dan juga BPBD Karangasem akan mendirikan tenda. Namun jika dirasa masih bisa dilakukan perbaikan dalam waktu dekat, dalam waktu cepat, mungkin tidak ada tenda darurat ataupun tenda pengungsian yang didirikan seperti itu, Nilo. Baik, saat ini proses asesmen yang dilakukan, sudah ada informasi yang Anda dapatkan, misalnya langkah dari Bupati atau Kepala Daerah setempat terkait dengan penanganan pasca gempa? Ya, memang sejauh ini penanganan dari pemerintah dan juga BPBD, ya ini proses pendataan, dan mungkin kita juga akan memberikan informasi nanti terbaru bagaimana proses, apakah ada bantuan makanan sembako seperti itu kepada warga yang terdampak dari gempa itu sendiri. Mungkin bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah bisa membantu warga untuk mencukupi kehidupan sehari-hari mereka pasca mereka terdampak dari gempa bermagnitudo 4,8 yang mengguncang Bali pada Sabtu dini hari tadi ini, loh. Baik, sampai dengan saat ini proses asesmen itu yang terus dilakukan untuk mendata kondisi rumah warga, termasuk juga mendata korban. Terima kasih laporan Anda, jurnalis Kompas TV Ananda Bagus dari Karangasem, dan sebelumnya juga ada Iwayan Hobiana langsung dari Kabupaten Bangli, Bali.